Tapi terbuka menurut saya jangan terlalu terbuka karena harus kita filter lagi tetap. Ya kalau Saya punya satu kata kunci. apa tuh? Pudar. Pudar. Boleh. Kenapa pudar? jelasin, Karena ya? banyak Selamat datang di podcast 234. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang ATHG, integrasi NKRI di bidang sosial budaya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Albert Salvin sebagai host di sini. Karena materi yang menurut saya di sini cukup berat, saya meminta bantuan kepada teman-teman saya. Coba kenalin diri dulu dong, Bos. boleh banget tuh. Nama saya Gabriel Ebenezer Luan Masa. Nah, di sini saya sebagai narasumber dan ikut membahas tentang ATHG terhadap integrasi NKRI gitu. Di bidang sosial budaya ya tadi. Betul sekali. Nah, coba yang ini siapa namanya? Halo semuanya, saya Abi. Saya juga ikut berdiskusi di sini ngebahas soal ATHG terhadap integrasi NKRI di bidang sosial budaya. Oke. Jadi langsung kita mulai ya. Boleh, langsung Nih. aja. Pasti teman-teman semua tuh bingung ATHG itu apa sih? Iya. Nah, ATHG itu apa sih? Dimulai dari kamu dulu deh. ATHG. ATHG sendiri itu adalah singkatannya. Betul? Iya. ATHG. A. Ancaman, Ancaman. T. tantangan, Oh. H. hambatan, Wow. G. Gangguan. Oh, alah. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau ATHG itu bisa berpotensi untuk merusak integrasi NKRI. Betul. Iya. Gitu. Nah, ini kan ATHG-nya nih terhadap integrasi NKRI. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi gini, sebetulnya kalau kita telah lebih lanjut lagi ya, dari topiknya aja, ATHG terhadap integrasi NKRI di bidang sosial budaya. Betul. Pertama, kita tadi udah tahu nih ATHG apaan sih? Ya. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Ya lo? Dan setelah itu lanjutannya ada integrasi. Integrasi bisa saya simpulkan, kalau menurut saya adalah penyatuan. Wow, iya. Istilah dari penyatuan. Dan di sini kita sedang membahas sektor sosial Budaya. Itu. Coba. Oke, coba kalau dari Anda. Boleh. Karena yang kita bahas ini ATHG terhadap integrasi NKRI dalam bidang sosial budaya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ancaman itu mewakilkan yang lainnya terhadap integrasi persatuan kita di Indonesia Ya. sebagai warga Indonesia terhadap sosial dan budaya kita di negara kita sendiri, tentang sosial budaya yang ada di negara kita sendiri gitu. Ancaman apa sih yang bisa ancaman apa yang kita hadapi sebagai warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya ini gitu, kalau menurut saya sendiri. ATHG ini tuh sebenarnya ada karena ini juga ada karena perkembangan zaman. Betul. Jadi seiring berkembangnya zaman, karena Indonesia adalah negara yang terbuka, selalu ada perkembangan yang terjadi, entah itu dari sektor luar ataupun dari dalam sendiri, atau gitu, pengaruh-pengaruh guys. lain juga. Kan kita udah tahu nih ya pengertian dari kedua teman kita nih. Nah, kita juga harus nanya nih, apa sih pentingnya gitu? Kenapa kita harus memahami ATHG terhadap integrasi NKRI di bidang sosial budaya? Kenapa kita harus memahaminya gitu loh di lingkungan kita gitu, di kehidupan kita lah? Kenapa kita harus paham ATHG itu? Oke, saya atau nih jawab nih. Anda dulu deh. Boleh, saya dulu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kenapa kita harus paham betul ya mengenai ini? Karena ya, bro, ini tentang diri kita sendiri gitu loh, tentang jati diri kita sebagai warga Indonesia Ya. dalam sosial dan budaya kita. Masa kita nggak mau peduli? Kita wajib peduli dengan jati diri kita sendiri sebagai warga Indonesia. Jadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu harus kita tahu, dan bukan cuma tahu doang, kita harus sebagai warga negara yang baik, kita harus menolak semua ancaman dan tantangan itu
dan lain-lain ini kita harus menolak gitu sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu adalah pentingnya kita dalam mengetahuinya gitu. Jadi wajib banget tahu. Wajib teman-teman. Nah, coba kalau dari Anda deh, apa itu? Jadi Kenapa penting? kalau menurut saya kenapa penting untuk bisa memahami atau setidaknya mengenali apa itu THG atau ancaman di bidang sosial budaya itu karena jika kita tidak memiliki jati diri sebagai orang Indonesia, Betul. apalah kita ke depannya tanpa jati diri tersebut karena akan banyak sekali pengaruh dari luar, dari dalam, dan juga ketika kita terlalu banyak menerima informasi tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa difilter terlebih dahulu, itu akan terjadi banyak sekali variabel-variabel yang tidak terhitung. Akan banyak sekali juga dampak negatifnya, meskipun saya tidak munafik, mungkin ada sisi positifnya, tapi saya rasa yang akan saya highlight di sini adalah sisi negatifnya. Dan itulah kenapa masyarakat sebenarnya perlu tahu atau tidak setidaknya memahami atau sering tahu lah. Gitu teman-teman. Nah, ini alasan kenapa saya ngebawa mereka berdua gitu. Kalau saya sendiri membahas ini saya tidak akan bisa karena ini materi berat banget. Nah, biar kalian lebih tahu lagi nih, saya mau deh minta contoh dari Anda. Apa sih contoh dari ancamannya integrasi NKRI di sosial budaya? Boleh banget tuh. Bidang sosial budaya. Boleh banget. Atau contohnya? Jadi kalau ancaman tersebut ya, dalam bidang sosial budaya ya, Iya. tentunya, Betul. itu tuh kita bisa bagi jadi dua. Oke. Ancaman dari dalam dan dari luar. Maksudnya apa? Apa tuh? Dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sebutin. Boleh kita kasih contoh dulu dari luar negeri. Kita bisa ambil dari luar negeri tuh, kita kasih contoh banyak budaya-budaya timur, budaya-budaya barat yang masuk ke dalam negeri kita dan banyak orang yang menerima, dan menurut saya itu adalah hal yang positif gitu kan, berarti Indonesia ini mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau kita terlalu mengikuti, ya kan, bisa menyebabkan kita tuh merasa fanatis terhadap hal tersebut, gitu kan, jadinya betul. itu kan membawa jadinya kayak berdampak yang negatif kan gitu, downfall gitu kan. Itu contoh dari luar, dari eksternal. Kalau dari internal sendiri, dari dalam negeri, berarti yang diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Iya, kayak misal kita malas untuk memberdayakan budaya-budaya kita sendiri. Melestarikannya kita malas gitu kan. Itu kan dari internal kita sendiri juga. Ya, betul. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Ya, setuju. Masa mau kalah sama orang-orang bule yang pergi ke Bali buat nari-nari, buat belajar-belajar gitu kan? Ya. Masa mau kalah? Masa mau kalah? Kan nggak mungkin. Kita pasti juga harus belajar dan kita harus mengembangkan lagi budaya kita supaya tidak ada disintegrasi terhadap budaya kita gitu. Gitu teman-teman. Nah, coba kalau dari Anda deh, apa aja tuh contohnya menurut kamu? Saya rasa sebenarnya udah terjawab lagi dulu, cuman kalau saya boleh nambahin, Boleh. Contoh-contoh yang paling simpel kalau misalnya dari luar itu ya kayak tadi sebutin lah, akan banyak sekali intervensi ya. Intervensi. Juga kalau misalnya dari internal akan banyak sekali majority masyarakat yang akan kehilangan jati dirinya. Dan contoh ancaman yang saya rasa paling simpel misalnya adalah ketika suatu negara tidak memiliki esensi dari negara itu sendiri. Betul. Apalah Indonesia jika masyarakatnya tidak bisa bersatu, karena gimana pun juga kalau kita kilas balik sejarah lagi, Indonesia kan terbentuk dari persatuan. Iya. Kita dari sebelumnya perjuangan melawan penjajah, dari awalnya sifatnya masih kedaerahan. Betul. Terus setelah itu kita menjadi lebih terpusatkan, Betul. menggunakan cara-cara yang lebih modern, lebih modis juga. Modis. Ya. Dan saya rasa jika Indonesia kehilangan hal itu adalah hal yang sangat fatal bagi Indonesia. Gitu guys. Jadi intinya tuh kayak contohnya tuh kalau dari luar ya, Indonesia kan gampang buat
ngambil nih buat niru budaya-budaya dari luar nih. Kayak budaya barat pakai apa bisa kita tiru. Nah, tapi di lain sisi kita juga harus mengembangkan, melestarikan budaya kita sendiri nih. Kayak contohnya tadi Gabriel bilang, masa orang bule bisa ini sih nari-nari kecak, masa kita nggak mau ngelestarin itu gitu loh. Nah, lalu bagaimana sih menurut kalian tantangan di bidang sosial budaya yang kita hadapi di Indonesia sekarang? Apa tuh? Yang lagi di Indonesia sekarang, yang lagi hype-hype-nya nih, yang lagi parah-parahnya. Tantangannya tuh apa sih di bidang sosial budayanya? Gitu. Tantangan ini siapa? Anda dulu nggak apa-apa. Silakan. Saya rasa banyak sekali tantangan-tantangan yang ada beberapa tantangan kita tahu dan yang tidak kita ketahui, karena ini kan jika kita kumpulkan menjadi data ya. Betul. Tantangan yang paling saya sendiri rasakan adalah ketika seseorang terlalu berpatokan atau terlalu menganut itu adalah budaya dari luar. Jadi ketika seseorang terlalu berpihak pada satu paham atau satu yang dianut, itu akan menyusahkan atau akan sedikit susah beradaptasi di Indonesia, karena dia memiliki apa sebutannya ke pendirian dia sendiri. Pendirian sendiri akan hal tertentu, kayak seperti contohnya seseorang datang pergi ke mall dan dia memakai pakaian yang khusus dari timur seperti baju-baju Arab, atau mungkin dia dari barat pakai jeans, pakaian terbuka. Sedangkan Indonesia kan itu adalah negara campuran ya. Kita adalah negara, saya sedikit rancu mengatakan campuran, tapi ya base-nya mungkin kita adalah Muslim. Tapi kan kita di sini Indonesia mendeklar bahwa kita hanya menganut 6 agama yang diakui secara resmi. Betul. Jadi tidak semuanya berpakaian Muslim gitu. Dan jika seorang terlalu ekstrim dikatakan ekstrim dalam hal yang dianut atau hal yang dimiliki dalam pendiriannya, akan jadi tantangan bagi kita sendiri. Begitu tantangannya guys ya. Nah, coba kalau dari Gabriel deh, apa tuh tantangannya? Tantangan dalam integrasi sosial budaya kita ya? Di bidang sosial budaya di Indonesia. Kalau menurut saya sendiri sih tantangan kan? Tantangannya? Tantangan kita yang paling penting itu, saya punya satu kata kunci. Apa tuh? Pudar. Pudar? Boleh kenapa dijelasin? Pudar? Karena banyak kita lihat sekarang ini di era globalisasi, di era modern, yang dimana kita bisa mendapat informasi satu detik ada informasi baru, satu detik ada informasi baru. Dari situ kita bisa lihat bahwa ada nih pudarnya budaya-budaya Indonesia. Kalau kita lihat di sosial media, kita lihat HP kita buka, tuh kebanyakan yang pasti kurang lebih bakal keluar tuh pasti dari mulai penggunaan bahasa luar negeri, terus konten-konten dari orang luar. Kita jarang tuh lihat pelestarian budaya Indonesia gimana. Terus contoh aja ya, misal kayak yang baru-baru saya lihat nih, kayak batik tuh sekarang udah jarang digunakan. Udah pokoknya banyak nih orang yang kalau kita lihat di sosial media itu kebanyakan tuh udah meniru budaya-budaya luar daripada melestarikan budaya kita sendiri gitu. Melestarikan budaya kita sendiri tuh cuma di hari-hari penting aja gitu kan ya. Kartinian, hari batik, dan cuma hari-hari itu doang. Enggak dong, kita kan bisa melestarikan budaya kita setiap harinya. Jadi dari yang saya rasakan itu, dari yang kita lihat, itu kayak budaya Indonesia ini mulai pudar. Itu menurut saya salah satu tantangan yang banyak, yang nomor 1 top 1 yang kita hadapi. Pudarnya kesadaran akan budaya kita sendiri yang dikarenakan yang disebabkan oleh yang dikarenakan oleh globalisasi dan mudahnya informasi berkembang gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi pudar sudah budaya-budaya kita gitu. Tantangannya di situ ternyata ya. Terus saya juga mau nanya nih. Kan kita
udah membahas di ATHG di bidang sosial budaya nih. Nah, saya boleh tahu nggak sih, kayak ada nggak sih di bidang lain ATHG ini, kayak misalnya di bidang politik atau di ekonomi, itu ada nggak sih? Coba dari Anda dulu. Ada nggak sih kayak ancamannya di bidang ekonomi terhadap Ancaman di bidang interaksi, iya, di integrasi di NKRI ini. Tapi di bidang ekonomi. Bidang lain. Kan tadi kita udah bahas di bidang sosial dan budaya. Nah, ada nggak sih di bidang ekonomi? Kalau bidang ekonomi, bidang-bidang lain pasti ada. Bidang-bidang lain. ATHG terhadap NKRI, integrasi NKRI itu nggak cuma di sosial budaya. Karena cepatnya zaman berkembang, pasti yang nggak cuma sosial budaya doang, kita yang pudar. Hal-hal lain juga bisa pudar kalau kita nggak melestarikan yang lebih lanjut gitu kan. Anda ingin menambahkannya mungkin? Selesai dulu. Ya, jadi kurang lebih ya gitu. Pasti ada hambatan-hambatan lain yang pasti kita rasakan gitu dari dari luar yang kita rasakan, kayak hambatan terhadap integrasi kita. Kurang lebih sih gitu. Gitu, oke. Kalau dari Abi? Kalau ini sebenarnya kalau boleh saya menambahkan, kalau misalnya kita melihat dari bidang lain ya, jika kita melirik dari sektor ekonomi dan politik, saya rasa kalau kita berbicara ekonomi, akan ada kenaikan daya beli untuk masyarakat tertentu. Karena seperti yang saya bilang tadi awal, mungkin ada sisi negatif ya. Mungkin sisi negatifnya sangatlah di-highlight, tapi ada juga sisi positifnya kan. Memang meningkatkan daya beli di sektor tertentu, tapi juga memungkinkan hal yang sebaliknya gitu. Dan saya rasa jika kita berbicara tentang bidang ekonomi ya, bisa saja ada pendapatan dari sektor itu sendiri sih. Kayak misalnya brand-brand dari luar yang masuk ke Indonesia, atau mungkin let's say brand motor. Let's say Yamaha brand dari Jepang kan. Brand dari Jepang, dia masuk ke Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, menyerap tenaga lokal, dan tenaga lokal itu diberi gaji. Di situ kan ada penyerapan SDM. Betul. Itu juga menjadi salah satu sisi positifnya. Tapi mungkin memang ada saja dari sisi negatifnya itu orang terlalu fanatik kan satu hal di Yamaha itu mungkin sendiri ya. Dan itu adalah sisi ekonomi. Dan jika politik, saya rasa politik ini masihlah terlalu luas untuk saya bicarakan. Dan saya rasa belum di ranah saya untuk bicara karena saya kekurangan informasi, jujur saja. Seperti itu guys. Jadi saya mau nambahin dong tadi di bidang ekonomi. Boleh. Nah, ternyata di ekonomi itu saya baru ini nih. Gimana ya? Kalau di bidang ekonomi itu ternyata ada hubungannya sama sosial juga. Boleh dijelasin nggak tuh? Boleh banget. Kenapa bisa ada hubungannya? Kita pasti familiar dengan kata-kata beli produk lokal, cintai produk lokal. Cintai produk lokal. Cintai ususmu. Beda dong. Beda Pak Haji. Agak, ya dilanjutkan. Cintai produk lokal. Produk lokal kita tuh sebenarnya banyak ya. Kita cuma nggak lihat-lihat aja. Dan menurut saya makin kesini nih produk lokal nih menjadi tertimbun, pudar, kurang dipakai. Apa coba? Produk lokal itu makin kesini menurut saya semakin naik karena banyaknya toko online. Jadi banyak UMKM yang mulai, ayo nih saya mau jualan produk lokal, dan kita harus bantu itu. Contohnya kayak, nah terus apa sih hubungannya sama sosial budaya kan ya, tadi ya bilang ada hubungannya. Apa itu? Ada hubungannya nih, kayak misal kayak sosial budaya, berarti kan kita cinta dengan lokalan kita, dengan kearifan lokal kita, sosial budaya kita. Betul. Dan kalau kita nggak cinta, ya berarti kita pasti lebih kayak, ini lokal jelek, mungkin saya beli yang di luarnya sekalian lebih awet, lebih awet, lebih tapi nggak gitu. Kita cinta produk lokal, kita mau produk lokal itu berkembang, jadi makanya kita beli, sehingga ya di bidang ekonomi nantinya ekonominya akan naik, akan lebih baik karena perputaran ekonomi mikronya lebih baik. Di situ kan penjualnya, barangnya terjual, pembelinya juga pengen beli, ya kan? Dan di situ ada hubungan sama ekonomi.
dari situ kita bisa lebih kenalin lagi sama produk-produk lokal kita. Jadi bukan cuma sepatu bukan cuma sepatu, ada yang motif batik gitu. Kita bisa beli-beli gitu, kan melestarikan budaya juga ya kan? Iya betul. Itu. Jadi itu ada hubungannya sedikit lah ada hubungannya. Gitu teman-teman. Jadi emang ada dampak negatif dan dampak positifnya. Betul. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ATHG. ATHG ini kan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah, namanya aja ini udah serem banget nih, kayak bisa nggak sih apa sih solusi dari ATHG ini terhadap integrasi NKRI dan di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya. Ada nggak sih solusinya gitu dari ATHG ini biar kita bisa mencegah atau bahkan bisa memperbaikinya gitu loh? Ada nggak sih? Coba dari Abi dulu deh. Abi dulu deh. Abi lagi. Solusi dari ATHG saya rasa jika kita kan intisari atau inti core dari semua ini kan ada dari manusia itu sendiri ya. Jadi kita sedang membicarakan sumber daya manusia. Saya rasa jika kita memiliki sumber daya manusia yang bisa saya katakan cukup cerdas, saya rasa mereka akan jadi tipikal masyarakat yang bisa menerima informasi secara terbuka dan bisa menyaring informasi, tidak menerima dengan mentah-mentah. Dan jika suatu kelompok masyarakat melakukan hal itu atau mengintegrasikan terhadap lingkup itu, tidak akan, saya rasa saya yakin tidak akan terjadi atau tidak akan ada ATHG atau ancaman terhadap integrasi dalam suatu lingkup. Jika kita bicara NKRI, saya rasa itu akan mengurangi karena kan kita masyarakat yang lumayan banyak ya. Dan ya itu solusinya. Itu adalah key point atau semacam kunci jawaban. Karena jika dengan masyarakat SDM yang bagus bisa menerima informasi tapi tidak mentah-mentah. Berarti harus memfilternya lagi sebagai masyarakat. Dan menerima secara terbuka itu yang paling penting. Tapi terbuka menurut saya jangan terlalu terbuka karena harus kita filter lagi tetap. Ya kan, What the dog? Jadi intinya sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan lagi ya? Atau gimana tuh? Iya, seharusnya seperti itu kan. Jika kita lebih menyempitkan lagi kemana adanya, saya rasa peningkatan sumber daya manusia itu adalah titik awal. Awalnya guys. Coba kalau dari Gabriel, saya mau denger nih. Kalau dari saya sendiri sih asik, kurang lebihnya sama, udah sama Abi. Saya cuma mau nambahin aja dikit ya. Ya. Kalau kita kasih kata kunci di sini, kata kuncinya itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Betul. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk lebih melestarikan budaya-budaya kita. Itu salah satunya. Dan itu bisa tercapai dengan pastinya ya sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Kita lebih cinta sama budaya kita sendiri, kita bisa menyaring informasi dari luar dengan lebih baik lagi, dan dari situ kita bisa pastinya menjadi solusi. Setiap masalah ada solusinya. Ya, saya setuju dengan itu. Tinggal gimana cara kita melihat masalah ini supaya kita bisa memperbaikinya gitu kan. Jadi ancaman-ancaman ini sebenarnya menurut saya penting buat dibahas karena nggak banyak orang yang care tentang masalah-masalah ini. Jadi sebagai solusinya ya kita harus lebih waspada di masyarakat yang multikultural ini ya. Ini kan banyak nih, mulai dari Sabang sampai Merauke kan masyarakatnya banyak. Betul. Kita pasti punya dong kebudayaan kita sendiri, kayak kita pakai batik. Batik itu dari tadi kita bahas terus ya. Batik angklung. Angklung. Kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Ya. Terus lebih sadar akan budaya kita. Terus pastinya tadi lebih memfilter budaya-budaya lain. Karena pokok masalahnya apa? Pokok masalahnya itu budaya luar yang terlalu mudah masuk ke dalam kita. Terus kitanya juga malas mengembangkan budaya kita sendiri. Berarti pokok solusinya ya kita harus lebih mengembangkan lagi. Di zaman teknologi yang udah modern ini, di globalisasi, kita bisa tuh kayak
mengupload tentang budaya kita, mengedukasi sama kita. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai belajar tentang budaya kita. Kalau kita udah belajar, kita udah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membagikannya ke teman-teman kita di sekolah. Terus kalau dari sekolah, kita bagi dengan teman kita mulai lagi ke lingkup yang lebih besar. Dengan cara apa? Dengan menggunakan teknologi kita. Kalau udah lebih besar lagi, kita bisa menyebarluaskan ke dunia bahkan global. Iya, karena teknologi itu berkembang lebih cepat gitu. Jadi ya kurang lebih solusinya sih itu dari saya. Wow. Tapi teman-teman sendiri pasti udah bisa lah ya, tahu lah ya solusinya apa pasti. Ya. Karena kan kita masih ada di Indonesia, bro. Ya, betul. Saya nggak tahu. Tuh. Jadi kayak gitu guys. Jadi pada podcast kali ini saya lumayan belajar banyak sih di sini ya, karena dua teman kita ini otaknya tuh hebat-hebat loh. Kayak wow, saya aja nggak bakal ngerti materiin kalau mereka nggak datang, nggak saya undang ke sini. Nah jadi sobat 234, saya jadi belajar banyak, saya jadi tahu apa sih ATHG itu. Jadi saya tahu dampak positifnya, saya jadi tahu dampak negatifnya, dan saya jadi tahu solusinya. Biar kayak saya bisa mencegah, atau saya bahkan bisa memberitahu teman-teman saya yang lainnya yang belum tahu solusinya dan belum tahu ATHG gitu loh. Hah, solusinya tadi apa? Solusinya itu dengan kita cinta dengan budaya kita. Cinta produk. Cinta budaya. Cinta Produk lokal budaya produk lokal budaya kita. Itu. Cinta produk kita, mau melestarikan dan menyaring dari luar gitu. Wow. Kalau dari Abi apa nih? Buat closingan kita. Simple ya. Simple saja. Kalau bisa rangkum solusinya itu peningkatan sumber daya manusia dengan lebih bisa memfilter dan bisa memfilter menerima informasi yang sangat banyak, tapi terbuka dan juga bisa menyaringnya. Seperti itu. Wow. Pokoknya kita lagi-lagi SDM manusianya, SDM aja. SDM-nya harus lebih meningkat lagi. Manusia itu gimana maksudnya? Cintai produk lokal, terus lestarikan budaya-budaya kita gitu loh guys. Oke, mungkin podcast kita sampai sini aja nih. Mungkin nanti kalau kita mau membahas lebih lanjutnya lagi bersama teman-teman kita ini, bisa lagi next episode. Gitu teman-teman. Oke sobat 234, sekian dari saya Albertus Alvin dan kedua teman saya ini pamit undur diri. See you, peace out.